Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kita bahas sifat-sifat akar yang sering dipakai untuk menyederhanakan bentuk akar atau menyelesaikan soal. Ya, kita mulainya dari akar sebagai pangkat pecahan. Nah, ingat, akar itu adalah sebenarnya dia bilangan pangkat juga, tapi pangkatnya dalam bentuk pecahan. Nah, jadi bentuk awalnya itu mulanya seperti ini, A pangkat M per N, tapi bentuk akarnya itu N, akar N dari A pangkat M, atau bisa juga akar N dari A. Untuk semuanya kita pangkatkan dengan M. Nah, ini bentuknya ketiga-tiganya ini sama, begitu. Tergantung kita mau pakainya yang mana. Oke, di sini sebagai contohnya misalnya 8 pangkat 1 per 3. Nah, artinya adalah akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Ya, artinya di sini berapa pangkat 3 yang menghasilkan 8? Jawabannya adalah 2, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, yang berikutnya kita lanjut kepada sifat-sifatnya. Sifat-sifat akar. Ya, kita mulai di sini dengan perkalian akar. Perkalian akar. Oke, kita kotakin biar kelihatan rapi dan enak dibaca. Nah, di sini jika ada akar yang sama, akar A dikalikan akar N juga dari B, karena dia sama-sama akar N, maka nanti ini bisa jadi seperti ini. Akar N dari A kali B bisa kita kalikan masuk. A kali B berada di akar yang sama. Misalnya di sini, akar pangkat 2, pangkat 2-nya tidak perlu ditulis dari 2, dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 8. Maka di sini karena sama-sama akar pangkat 2 atau akar kuadrat, maka bisa kita satukan seperti ini. 2 dikalikan dengan 8. Maka sama dengan akar 16. Atau akar 16 itu adalah 4, karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, misalnya ada yang tidak sama. Di sini ada akar pangkat 2 dengan dikali dengan akar pangkat 3 dari 5 misalnya. Ya, ini tidak bisa kita bilang akar pangkat kita gabungin 2 kali 5 menjadi 10, tidak bisa. Ini karena apa tidak bisa? Karena akar pangkatnya berbeda angka, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa disederhanakan. Oke, tidak bisa disederhanakan karena akar pangkatnya berbeda. Dia harus akar pangkat yang sama baru bisa dikalikan seperti yang di atas. Misalnya lagi contoh akar pangkat 3 dari 5 dikali dengan akar pangkat 3 dari 200. Nah, ini kan sama-sama akar pangkat 3, maka bisa kita masukin dia akar pangkat 3 dari 5 kali 200. Nah, 5 kali 200 itu berapa? Berarti 1000. Akar pangkat 3 dari 1000. Nah, pertanyaannya berapa pangkat 3 yang masukkan 1000? Otomatis 10. Berarti akar pangkat 3 dari 1000 itu 10, karena 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di yang berikutnya. Kita lanjut di pembagian akar. Nah, pembagian akar
Nah, ini juga sifatnya. Nah, pembagian akar ini sama kayak prinsip pada perkalian akar. Jika ada akar N dari A dibagi sama-sama akar N juga, akar N dari B. Karena dia sama-sama akar N, maka kita bisa satukan dia menjadi akar N dari A per B. Dengan catatan dia sama-sama akar N, begitu. Misalnya akar 18 kita bagi dengan akar 2. Maka di sini karena sama-sama akar kuadrat, kalau tidak ada angka di depan akar itu artinya akar kuadrat. 18 dibagi 2 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Kalau misalnya ada akar pangkat 3 dari 16 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 2. Nah, ini tidak bisa kita bilang akar pangkat 3 dari 16 per 2 atau akar kuadrat dari 16 bagi 2. Tidak bisa. Itu salah. Karena apa? Di atas akarnya pangkat 3, di bawah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Maka di sini keterangannya tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa disederhanakan. Iya, seperti ini. Kalau misalnya dia sama-sama akar 3, misalnya akar pangkat 3 dari 16 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 2, misalnya. Nah, ini bisa karena sama-sama akar pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari 16 per 2. Maka hasilnya akar pangkat 3 dari 8. Sama dengan 2 karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke. Nah, terus yang berikutnya ada yang pembagian akar sudah. Yang berikutnya ada akar dari pangkat. Akar dari pangkat. Ini sama seperti yang di atas penjelasan awal. Akar dari pangkat. Akar dari pangkat. Oke. Nah, akar dari pangkat ini hampir sama dengan yang penjelasan yang di atas yang paling awal. Jadi ada bilangan berpangkat yang diakarkan, misalnya A pangkat M tapi diakarkan dengan akar N, maka ini hasilnya adalah A pangkat M per N. Nah, ini misalnya contoh ya, contoh 16 pangkat 3 diakarkan 4. Ini artinya adalah 16 pangkat 3 per 4. Nah, pangkat 3 per 4. Jadi hasilnya berapa? Nah, cara mencari tahu hasilnya bisa juga kita bilang begini. Akar 4 dari 16, terus pangkat 3-nya kita keluarin menjadi pangkat 3 seperti ini. Maka di sini akar 4 dari 16 itu 2. Karena 2 pangkat 4 itu 16. Sekarang 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Maka hasilnya adalah 8. Oke. Semoga bisa dipahami. Nah, ini dia catatannya. Yang berikutnya, kita coba menarik bilangan keluar dari akar seperti sifat-sifat perkalian pada akar. Misalnya begini. Sifat-sifatnya akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Seperti ini. Misalnya akar 25 dikali dengan 3. Maka di sini 5 akar 25 dikali dengan akar 3, atau hasilnya 5 akar 3 karena akar 25 itu 5. Nah, seperti itu ya.
Oke, yang berikutnya kita coba latihan-latihan soal sebanyak berapa ya. Misalnya saya buat ada 5 soal ya. Kita mulai bahas 5 soal. Pertama, latihan soal. Oke, kita pisahin dulu. Latihan soalnya kita kotakin. Oke, misalnya latihan soalnya seperti ini. Sederhanakan akar 72. Nah, kita nomor 1, kita sederhanakan akar 72. Nah, kita jawab. Nah, untuk menyederhanakan akar 72 sebenarnya ada 2 cara. Kita memfaktorkan dengan angka kuadrat sempurna atau bilangan kuadrat sempurna. Yang kedua dengan pohon faktor. Tapi di sini kita coba pakai dua-duanya. Misalnya akar 72 kita faktorkan dengan bilangan kuadrat sempurna. Bilangan kuadrat sempurna itu adalah hasil dari pangkat 2. Misalnya 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81, dan 10 pangkat 2 100, 11 pangkat 2 121, 12 pangkat 2 144, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan sendiri ya. Jadi 72 ini kita lihat ada tidak? Oh, tidak ada angka 72. Tapi apakah bilangan kuadrat sempurna ini kalau dikalikan dengan suatu bilangan lainnya menghasilkan 72, ada tidak? Yang pastinya ada. Yang pertama 4. 4 itu dikalikan dengan 1872. Kalau 9 ada tidak? Ada. 9 dikali 8. Kalau 16 ada tidak? Tidak ada. 25 ada tidak? Tidak ada. 36 ada tidak? Ada. 36 kali 2. Jadi kita pakai yang 36 kali 2. 36 dikali dengan 2. Jadi di sini akar 36 dikali dengan akar 2. Nah, akar 36 itu 6, akar 2. Jadi hasil yang paling sederhana adalah 6 akar 2. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cara 2. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, yang pertama kita bikin pohon faktor. 72 itu 2 kali berapa? 36. Bagi 2 lagi. Nah, ternyata setelah kita bagi 2, ada bilangan kuadrat, yaitu 36. Nah, kalau sudah ada bilangan 36 akar kuadrat, berarti langsung saja 72 itu adalah 36 dikali 2. Berarti akar 72 itu adalah akar 36 dikali dengan 2, atau sama dengan akar 36 dikali dengan akar 2. Berarti sama dengan 6 akar 2. Nah, bagaimana kalau nanti kita tidak menemukan akar atau bilangan kuadrat sempurna? Contoh lain lagi, sederhanakan hasil akar dari misalnya 588. Akar 588. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan menghafal ini agak ribet. Kalian bisa pakai menggunakan pohon faktor. 588 kalian bagi dengan 2. Ingat, baginya adalah dengan bilangan prima. Kalian lihat bilangan prima di sini ada 2, 3, 5. Nah, seperti itu. Kita mulai dengan bilangan prima terkecil, bagi 2.
Nah, 588 ini kita bagi 2, hasilnya adalah 294. 294 kita masih bisa kita bagi 2 lagi menjadi 147. Nah, sekarang 147 kalau kita mau bagi 2 itu tidak bisa. Nah, sekarang kita harus bagi bilangan prima lainnya selain 2. Bilangan prima terkecil kedua itu ada 3. Berarti 147 bagi 3 apakah bisa atau tidak? Ternyata bisa. Kalau bagi 3 hasilnya adalah 49. Nah, sekarang kita lihat ada 49 bilangan kuadrat. Di sini ada, berarti di sini ada 49 dikali dengan 3 dikali dengan 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. 4 juga adalah bilangan sempurna, kuadrat sempurna. Jadi kita bisa lanjutkan di sini. Akar 588 sama dengan akar dari 4 dikali dengan 49 dikali dengan 3. Kalau kalian kalikan 4 kali 4 9 kali 3, hasilnya tetap 588. Nah, sehingga ketiganya kita bisa pisahkan satu sama lain. Akar 4 kali akar 49 dikali dengan akar 3. Nah, akar 4 itu adalah 2 kali akar 49 itu 7 kali akar 3. 2 kali 7 itu 14 akar 3. Jadi hasil sederhana atau paling sederhana dari akar 588 adalah 14 akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya kalau mau tahu lagi yang lain, misalnya akar dari berapa ya? Contoh 864 ya, kita pisahkan dulu di sini. Akar dari 864. Nah, akar dari 864 ini kita harus tahu dulu 864 itu kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, bagi 2, yaitu bagi 2 hasilnya 432. Nah, 432. Ya, yang berikutnya kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya berapa? Bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 216. Nah, selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. 108. Bagi dengan 2, 108. Nah, yang selanjutnya kita bagi lagi dengan 2, 54. Bagi dengan 2, 54. Nah, 54 kita bagi lagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, 27. Bagi dengan 2, 27. Nah, 27 kita bagi lagi dengan 2. Tidak bisa karena 27 angka ganjil. Coba kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi dengan 3, 9. 9. Nah, di sini 9-nya adalah angka kuadrat. Berarti di sini 9 dikali dengan maaf, bukan di situ tulisnya. Saya hapus lagi. Oke. Nah, di sini 864 itu sama dengan 9 dikali dengan 3 dikali dengan 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Tapi ini kan 2 pangkat 5, kita ambil yang 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, ada 5 kali. Nah, di sini kita cari yang memilih 9 kali 3 kali, kita ambil 22 angka, 4 kali 4.
4 kali 4 kali 2. Nah, atau sama dengan 9 dikali 4 kali 4 itu 16 kali 3 kali 2. Nah, ada 2 bilangan kuadrat sempurna. Jadi di sini kita bisa bilang 9 dikali dengan 16 kali dengan 3 kali 2. Nah, bisa kita bilang akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, diakarkan dengan 3 kali 2 itu 6. Karena 3 dengan 2 ini tidak bisa lagi. Jadi hasil terakhirnya adalah 12 akar 6. Oke, jadi akar dari 864 itu adalah 12 akar 6. Oke, semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.